Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai ngaca dulu. Seperti apa itu? Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan juga komen, oke? Oke, sebagaimana tadi telah disampaikan, kita akan membahas mengenai, atau topik kita kali ini adalah ngaca dulu. Maksudnya gimana? Ngaca dulu itu diartikan sebagai suatu, apa ya? Jadi, supaya kita mengetahui diri kita sendiri, kita kan harus ngaca. Contoh, misalnya kalau habis mandi atau pengen ngelihat ada sesuatu yang kurangkah di diri kita, kita biasanya ngaca, nyisir, ngeliat ngaca dulu biar lebih rapi dan sebagainya. Bagaimanapun kita membutuhkan alat untuk mengetahui kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, dan akhirnya dengan itu kita bisa mencocokkan diri supaya kita harusnya seperti apa untuk tampil. Nah, itu maksudnya ngaca dulu. Jadi lihatlah diri sendiri, melihat dulu ke dalam diri kita kekurangan dan kelebihannya. Ada teori yang cocok untuk membahas ini, yaitu Johari Window atau jendela Johari yang dikeluarkan oleh Joseph Loft dan Harrington Ingham tahun 1955. Jadi nanti ada kok di layar, tenang aja. Nah, dia membagi orang menjadi 4 area atau 4 daerah atau 4 wilayah, yaitu yang pertama open area. Open area adalah area terbuka sesuai dengan sebutannya, area terbuka, area di mana kita tahu tentang diri kita dan orang lain tahu tentang diri kita. Kita tahu kita suka berenang misalnya, orang lain juga tahu kita suka berenang. Jadi nggak ada masalah di situ. Semua serba terbuka, serba tahu, dan it's fine, oke-oke aja. Yang kedua adalah blind area atau area buta. Area buta adalah kita nggak tahu tentang diri kita, apa yang terjadi di diri kita, tapi orang lain tahu. Misalnya begini, contoh lah, tampil di depan umum, kita cara bicara kita mungkin kurang baik atau kurang pas, ngomong aja begitu seperti itu, tapi kita nggak ngerasa, dan sedangkan orang lain tahu. Akhirnya orang lain bilang, lo kayaknya lebih baik begini deh. Oh gitu ya, iya. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang tadi saya sebutkan, ngaca dulu. Dan kebetulan orang lain yang menjadi kacanya atau jadi cerminnya ngasih tahu, oh lebih baiknya kita seperti apa. Itu adalah blind area, area di mana kita nggak tahu tentang diri kita sendiri, tapi orang lain tahu. Dan dengan koreksi dari orang lain, kita bisa memperbaiki diri, dan akhirnya dari blind area itu kita geser ke open area atau area buta, itu kita geser ke area terbuka. Akhirnya kita tahu, oh inilah kekurangan saya, ini yang harus saya perbaiki dan saya akan memperbaikinya. Kemudian yang area ketiga atau hidden area atau area tersembunyi. Area tersembunyi ini adalah area di mana kita tahu tentang diri kita, tapi orang lain nggak tahu. Jadi mungkin menyembunyikan diri dari orang lain tentang apa yang ada sama diri kita. Ini ditutup-tutupi, mungkin dia merasa minder, nggak yakin. Walaupun sebenarnya yang dia minderin, yang dia malu, itu sebenarnya harusnya bisa menjadi potensi bagi diri kita sendiri. Tapi ditutup-tutupin, orang lain nggak boleh tahu, dan akhirnya ditutup rapat. Kenapa sih bisa sampai seperti ini? Ya mungkin juga pengaruh kehidupannya dia, perjalanan hidup dia bagaimana. Apa mungkin dia sering diolok-olok, sering dihina, sering dikritik dalam cara yang keras, akhirnya dia ngerasa inferior, dia ngerasa nggak yakin, dia merasa rendah. Akhirnya ya inilah yang muncul, ada area tersembunyi atau hidden area. Dan yang terakhir adalah unknown area, area yang tidak terjamah, area yang tidak diketahui. Ini adalah area di mana orang lain nggak tahu dan kita nggak tahu juga tentang diri kita. Gimana sih gitu? Kita nggak tahu kalau misalnya sebenarnya kita punya kemampuan untuk mengajar, katakanlah begitu. Orang lain juga nggak ngerti kalau kita punya kemampuan untuk mengajar. Akhirnya ya udah, itu jadi semacam potensi sia-sia yang terkubur dan tidak bisa dikeluarkan.
Bagus nggak? Ya nggak bagus. Potensinya bagus tapi nggak ketahuan kok gimana. Terus gimana caranya? Ini dengan trial and error atau dicoba-coba ya. Karena kita misalnya dapat apa sih namanya, ditawarin sesuatu, kita nggak yakin kemampuan kita, ya kita paling nggak coba dulu. Sekarang cara terbaik adalah coba dulu. Kalau memang nggak bisa ya udah, mungkin emang kemampuannya bukan di situ. Tapi juga coba dulu tuh maksudnya ya belajar dulu ya, belajar dulu, coba. Akhirnya kalau sudah sampai sangat lama, katakanlah setahun juga perkembangannya nggak jelas, perkembangannya nggak ada perkembangannya, mungkin memang kemampuannya bukan di situ. Tapi dicoba dengan keras ya, bukan bukan nggak berusaha sama sekali gitu ya. Kalau misalnya memang dengan cara yang lama akhirnya nggak bisa ya mungkin memang kemampuannya nggak di situ. Jangan lantas kita terpaku atau terpatri pada pikiran siapa yang mencoba pasti dapat. Iya, siapa yang mencoba pasti bisa, tapi lihat dulu potensinya. Setiap orang punya potensi yang ada di dalam diri kita, tinggal masalahnya digali apa enggak. Kalau memang orang itu nggak punya potensi sama sekali di satu bidang, katakanlah dia nggak bisa melukis sama sekali, dipaksa untuk belajar melukis ya mungkin bisa, tapi juga standar banget gambarnya. Pengen jadi pelukis kelas dunia ya mungkin nggak akan bisa. Tapi sekedar gambar, sekedar gambar aja ya mungkin masih bisa. Tapi kalau suruh jadi pelukis yang hebat banget sampai kelas internasional atau kelas nasional aja mungkin nggak bisa gitu. Setiap orang punya potensinya, dan ini masuk ke saya pernah bikin videonya tentang individual differences, nanti ada di deskripsi juga, ada di pojok-pojok layar, tinggal klik aja ya. Nah seperti itu ya. Itu tadi sudah kita jelaskan tentang teori yang berkenaan atau yang berkaitan dengan diri sendiri, yaitu teori jendela Johari atau Johari Windows. Nah, terus gimana dong caranya untuk bisa mengenali diri sendiri? Tadi bisa dengan bantuan teman ngasih tahu dan sebagainya. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah mengetahui kegiatan favorit. Ya kita cari aja dulu, kita suka apa. Kita suka berenang ya, ternyata emang kita suka berenang. Kita berenang bisa ya mungkin emang berarti kita mungkin ada kemampuan di bidang berenang. Kita suka main bola, kita senang dengan bola ya, main bola aja terus, mungkin terlihat kita bagus banget ya, mungkin potensinya bisa jadi atlet bola. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, cari kepandaian kita dan cari yang paling dominan. Lihat kemampuan kita apa. Itu berkait dengan yang pertama ya, mengetahui kegiatan favorit. Tapi bedanya kalau yang kegiatan favorit itu kegiatan, aktivitas. Kalau ini kepandaian kita dan kemampuan kita, itu ini berkenaan atau bersangkutan dengan otak. Jadi misalnya orang ini jago di bidang matematika dan memang nilai matematikanya paling dominan di antara yang lainnya, itu yang perlu digali, diasah sampai akhirnya jadi makin ahli dan terspesialisasi jadi jago di bidang matematika. Ini contoh. Bidang lain gimana ya, itu bisa juga. Misalnya emang ahli di bidang apa ya, di bidang sastra, suka bikin puisi, kata-katanya memang bagus, indah lah kata-katanya, seperti itu. Dia suka bikin puisi dan ternyata memang bagus, nilai bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia di sekolah juga bagus, kuliahnya ngambil sastra dan akhirnya dia jadi sastrawan. Seperti itu. Yang ketiga, jangan ragu bertanya. Ya, ini tadi cocok ke jika dikaitkan ke jendela Johari tadi cocok ya, bisa nanya ke orang lain. Misalnya di orang itu ada di blind area ya, area dimana kita nggak tahu tentang diri kita sendiri tapi orang lain tahu. Akhirnya kita nanya, gimana sih bagusnya gue, gimana sih cocoknya gue, gimana sih potensi gue. Akhirnya orang lain kasih masukan, lu bagusnya begini. Akhirnya dari blind area dimana kita nggak tahu tentang diri kita sendiri, kita bisa tahu tentang diri kita sendiri, ditarik ke open area. Jangan ragu bertanya. Dan sama teman, sama siapapun silahkan.
Untuk yang berikutnya adalah tidak perlu takut. Kadangkala orang disodori kegiatan, disuruh melakukan sesuatu, udah takut duluan, udah bilang nggak bisa, nggak bisa. Hey, jangan salah ya. Kalau misalnya kita berkata kita nggak tahu, kita nggak bisa, itu masuk ke alam bawah sadar, dan di program akhirnya dipatenkan kita benar-benar nggak bisa loh. Padahal sebenarnya barangkali bukannya nggak bisa, tapi belum bisa. Beda ya, nggak bisa sama belum bisa. Belum, walaupun start awalnya kelihatan sama-sama nggak bisa. Tapi bedanya belum bisa sama nggak bisa adalah kalau nggak bisa emang nggak bisa selamanya, permanen. Tapi kalau belum bisa, ada harapan untuk jadi bisa. Paham ya? Dan yang terakhir adalah kita menerima kegagalan. Jangan salah, kegagalan itu satu paket dengan keberhasilan. Persis kayak dua mata uang dilempar. Kalau kadang gagal, kadang berhasil. Nah, layaknya dua mata uang. Kalau gagal, mungkin sering gagal, tapi ada kalanya kan kalau dilempar sekali, itu dilempar sekali, tahu-tahu dapat berhasil, siapa tahu. Ibarat ngelempar koin, sekarang misalnya sisi yang gambar gitu. Sisi yang gambar adalah sisi kegagalan kita. 3-4 kali gambar terus, apakah selalu gambar? Apakah selalu gagal? Berarti enggak kan? Ada satu periode di mana pas dilempar pindah jadi angka, dan itu misalnya itu adalah saat kita berhasil. Dan ketika kita sudah tahu kita berhasil, kita udah tahu kuncinya bahwa kemarin gagal kenapa, supaya nggak gagal lagi. Ya jangan dilakuin. Supaya bisa sukses terus gimana? Jalanin yang udah sukses. Oke, sekian dari saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe, serta mampir ke blog dan juga IG kami yang akan dipajang di layar, serta ada juga di deskripsinya kok. Terima kasih.